Tribunas, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ajeng Hatalia kembali menyapa Tribunas, tentunya kita di program Tribun Pastori. Saat ini kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage, dan seperti biasa di Tribun Pastori, Tribunas kalian juga punya kesempatan untuk bisa ngobrol ya secara virtual, asik. Di comment section bertanya boleh, memberikan saran juga boleh, kritik juga boleh banget nanti di comment section. Nanti kita akan sampaikan ke narasumber saya yang sudah standby di sini Tribunas di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon. Tribunas, Kapolres Pulau Buru AKBP Sulastri Sukijang. Selamat sore Bu Sulastri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Apa kabarnya Bu? Kabar baik aja. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat banget, meskipun hari ini tuh ya Bu ya, cuacanya tuh tidak bisa diprediksi begitu, tapi semangat kita tetap berapi-api, membara begitu ya, untuk bisa memberitakan ke Tribunas tentunya, dan kita juga bisa melihat semangat dan antusias itu di diri Bula. Sore hari ini Bula tuh sudah senyum sumringah tadi begitu kami menyapa tiba di kantor tribunambon.com. Ini khusus untuk program Tribun Pastori, Ibu harus, orang Ambon bilang, berlayar ya, Panggayo begitu, dari Pulau Buru ke sini ya, gitu, ya. Boleh. Nah, perjalanannya ke sini cuaca memang ini ya. Saya sebenarnya sudah dari hari Kamis di sini karena ada kegiatan-kegiatan kedinasan di Polda, sehingga hari ini ya saya masih dengan pakaian dinas. Masih sama ya, pakaian dinas. Asik kalau dari Buru bisa dengan pesawat, bisa juga dengan kapal cepat. Oh, iya, betul sekali, dan tiap hari ada begitu ya. Saya ketika melihat Bu Lastri dengan seragam polisi begitu ya, dalam hati saya mengingat kembali di masa-masa sekolah di mana saya pernah bermimpi untuk menjadi seorang polwan. Masya Allah. Namun tidak tersampaikan, saya di sini justru menemani sosok perempuan yang saat ini memimpin di Polres Pulau Buru. Dan Tribunas, untuk diketahui Bu Lastri ini merupakan pemimpin pertama di Polres Pulau Buru perempuan begitu ya. Nanti kita akan ulas sebelum masuk di tema yang sudah kita sounding di sosial media kami, baik di Facebook fanpage maupun di Instagram Tribuners, yaitu pengawalan Polres Pulau Buru ya terkait dengan proyek strategis nasional di pulau berjuluk Bupolo ini Tribuners. Namun sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan sosok Ibu Kapolres satu ya. Ibu, apakah menjadi seorang polisi wanita itu sudah menjadi impian Ibu sejak kecil? Iya. Jadi untuk menjadi polisi itu sudah memang cita-cita saya dari kecil. Kalau nggak polisi, dokter atau suster waktu itu. Ya, tapi sepertinya larinya ke polisi. Ya. Dan alhamdulillah dengan perjuangan yang keras, cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi, ya bisa sampai sekarang ini. Ini sudah jalan berapa tahun menjadi seorang polisi, Bu? Saya sudah 19 tahun berkarya di polisi. 19 tahun? Lulusan tahun 2005. Kebetulan saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 2005, kita masuk tahun 2002, lulusnya 2005, Taruni angkatan pertama dari Akademi Kepolisian. Dan saat ini juga saya menjabat sebagai Kapolres Buru yang pertama. Betul. Ya, sosok perempuan pertama yang memimpin di Polres Pulau Buru, Tribuners. Ini kalau kita melihat ya, polisi, memang ada polisi wanita, polwan begitu ya, tapi di ranah ini tuh maskulin sekali, Bu. Kayak harus berotot begitu untuk bisa bekerja sebagai seorang polisi, Bu. Sebagai perempuan polisi wanita, Ibu, apa yang Ibu alami semasa 19 tahun itu sebagai apakah ada bias gender kah, atau kayak ada pandangan-pandangan yang seperti perempuan nggak bisa memimpin dan lain sebagainya? Oh, jadi gini. Sejak ada rekrutmen polisi khususnya untuk Taruni Akpol tahun 2002 ya. Kemudian saya salah satu yang terpilih dari masuk Akademi Kepolisian. Di sana juga di Akademi Kepolisian juga tidak dibahas tentang perlakuan yang berbeda, ada diskriminasi antara Taruni dengan Taruni, tidak ada. Semua diperlakukan sama. Semua diperlakukan sama, baik pembinaan fisik, mental, maupun kesehatan, ataupun pola-pola belajar yang sama. Kemudian selama perjalanan
karir saya selama ini, ya pasti ada suka, ada duka, ada tantangan pastinya. Ya, tapi alhamdulillah semua itu kita bisa lalui. Ya. Ya. Ya, Tribuners perjalanan 19 tahun itu juga tentu saja ya dalam penanganan kasus-kasus misalnya, terutama dalam mendirikan keadilan begitu ya, pengamanan dan lain sebagainya. Adakah memang kasus-kasus yang diselesaikan yang saya tidak akan bertanya kasus yang terkesan atau apa begitu, tapi yang menurut Ibu entah dari sisi tingkat kesulitan atau dari sisi jarang adanya kasus tersebut dan lain sebagainya, adakah yang memang sekejap langsung terlintas oh ini gitu? Ya, baik Ade Ajeng. Jadi saya sebelum menjabat Kapolres Burung tanggal 19 Februari tahun 2024, ya saya baru sampai sekarang baru 5 bulan jadi Kapolres. Saya sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit PPA di Reskrimum Polda Maluku. Banyak kasus yang kita tangani, kasus-kasus perempuan dan anak di sana. Ya, memang ada kasus-kasus yang sulit, ya, yang sulit. Ada kasus yang ringan maupun ada kasus yang sedang, yang kita harus ungkapkan kasusnya, apalagi kasus yang sulit. Saya tinggalkan Krimum, ya, dalam hal ini saya menjabat sebagai Kapolres Buru. Ada satu kasus yang sampai saat ini alhamdulillah sudah mendapat P19 dari Kejaksaan Tinggi. Kasus apa itu? Ya, Kejaksaan Tinggi untuk melengkapi petunjuk-petunjuk jaksa, yaitu kasus yang diduga, ada kasus KDRT yang diduga ya dibunuh sama suaminya. Ya, ini insya Allah ya, kasus ini bila mana P21 terpenuhi, mungkin salah satu kasus yang baru pertama kali ditangani oleh Krimum Polda Maluku, dan mungkin ini juga untuk menjadi jurisprudensi untuk penegakan hukum yang ada di Indonesia. Karena kasus itu kita ungkap ya, kita lihat dari kekerasan fisiknya tidak ditemukan, tapi saya harus mencari ada kekerasan psikis atau tidak, dan insya Allah sampai saat ini masih berproses ya. Gitu. Ini kasus ini sepertinya yang sempat viral baru-baru ini ya. Betul sekali. Kami menunggu update terbaru daripada kasus ini, dan semoga apa yang dijuangkan oleh Ibu sebelumnya dan ini sudah dilanjutkan, terutama untuk keluarga korban yang ditinggalkan itu benar-benar mendapatkan keadilan begitu ya. Luar biasa sekali Bu Lastri turut mendorong untuk masyarakat yang benar-benar menginginkan, membutuhkan keadilan, itu benar-benar ada begitu ya. Oke Tribuners, kita akan melaju lagi dengan pembahasan terkait dengan tema kita, namun saya mau mengingatkan ke kalian, jika kalian punya pertanyaan boleh banget di comment section, baik di YouTube maupun di Facebook fanpage, nanti bakal kita sampaikan ke Bu Lastri di sini. Ya. Baik, Bu Lastri, terkait dengan proyek strategis nasional ya di Pulau Buru, tentu saja kita punya dua ya Bu ya, proyek strategis nasional, yaitu salah satunya Bendungan Weapu dan juga Jalan Trans Pulau Buru begitu ya. Nah, ini seperti apa? Boleh di-share dulu peran daripada kepolisian dalam hal ini Polres Pulau Buru dalam mengamankan jalannya proyek ini. Ya, begini Ade, yang sebenarnya itu adalah proyek strategi nasional PLN Sustet. Saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara ekstra tinggi yang menghubungkan dua kabupaten. Yaitu Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Ya, sebenarnya kasus ini sudah agak lama lah, ya, agak lama terkait dengan pembangunannya. Kendalanya di mana? Kendalanya waktu itu di tahun 2019 ada proses pembelian dari si A yang menyatakan bahwa itu kepemilikan tanah itu, kepemilikan tanah yang dibangun oleh PLN ya. Di sini ada 3 tower strategi yang dibangun di sana. Namun di tahun 2020 kita tahu bersama ada musibah ya, musibah yang menimpa dunia,
terkhususnya di Indonesia juga itu pandemi COVID. Bencana pandemi COVID. Jadi sehingga PLN ini, Proyek Strategi Nasional, yaitu PLN Sutet ini belum ya bisa berjalan, dihentikan sementara waktu. Kemudian di tahun 2023, ya di tahun 2023 itu di bulan Juli, ya sebelum saya jabat Kapolres ya, sudah dilakukan penanganan. Ya, ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa pendirian proyek strategis nasional yaitu PLN Sutet itu dibangun di atas tanah milik orang. Jadi si A mengklaim punya dia, si B juga mengklaim punya dia. Berarti ada beberapa pihak yang mengklaim terkait dengan kepemilikan tanah. Ada dua pihak. Itu ya? Ya, ada dua pihak yang mengklaim tentang kepemilikan itu. Sebenarnya pihak pertama sudah mau mengambil ya ganti ruginya. Cuma ada pihak kedua mengklaim bahwa sebenarnya itu milik tanah saya. Ya, sehingga ini ada titipan yang berupa ganti rugi atau konsinyasi di Pengadilan Negeri Namlaya. Ya. Dan ini belum sampai di situ. Ya. Pihak pertama, pihak kedua belum ada kesepakatan. Nah, saya waktu itu setelah menerima mandat sebagai Kapolres Buru, saya ke Namlaya diminta langsung sama Pak penjabat Bupati, yaitu Pak Jalaluddin waktu itu, bahwa tolong bantu saya untuk proyek strategi nasional ini Bu Kapolres. Saya juga belum tahu ini proyek strategi nasional ini di mana, lokasinya di mana, karena saya belum juga dapat informasi dari anggota. Nah, itu baru pertama kali ya, karena baru kehadiran saya hari pertama saya ketemu Pak Bupati, jadi belum ada informasi sama sekali dari anggota. Sehingga itu saya dapat informasi dari Pak Bupati, saya tanya Kasat Intel, ya, saya tanya Kabak Ops. Nah, ternyata itu sudah dilakukan upaya-upaya preemptif oleh penjabat Bupati Pak Jalaluddin dengan mengundang berbagai pihak. Berbagai pihak. Jadi kurang lebih 10 kali itu. Forkopimda ya sebelumnya, sebelum saya masuk, semua dengan kedua pihak diundang semua. Kurang lebih 10 kali tapi tidak mencapai satu kesepakatan. Dan alhamdulillah ketika saya di sana, saya mencoba dengan pola saya yang berbeda. Ya, karena saya lihat Forkopimda, ya, berarti ada Bupati, ada Kapolres, ada Dandim, ada Kajari, ada pengadilan di situ. Ini kok 10 kali belum mencapai satu kesepakatan dengan kedua pihak yang mengklaim bahwa itu punya tanah dia. Akhirnya saya mencoba dengan pola saya sendiri. Seperti apa? Saya membaca situasi, ya. Oh, seperti ini. Jadi saya undang tanpa saya menghadirkan Forkopimda yang lain. Saya mencoba dengan pola pendekatan saya sendiri. Persuasif begitu. Ya, saya mengundang kedua pihak. Kita mencoba melakukan pendekatan persuasif, ya, humanis dengan kedua pihak. Walaupun memang dalam rapat itu ada ketegangan, ya namanya mereka juga mengeluarkan ide-ide atau pernyataan-pernyataan bahwa memang benar punya kepemilikan mereka masing-masing, ya. Itu saya 5 kali, kita henti-henti saya mengundang mereka dengan waktu-waktu saya yang terbatas. Saya mencoba, karena ini proyek strategi nasional, saya berpikirnya begitu. Kita harus mengamankan proyek ini. Ya. Alhamdulillah 7 kali dipertemukan 7 kali saya mengundang pejabat bupati yang sekarang. Kebetulan sudah ganti ya, Pak Syarif Hidayat. Kita pertemuan sekali, langsung mencapai satu kesepakatan di forum itu bahwa kedua pihak mendukung proyek strategi nasional. Dan Adik Ajeng, alhamdulillah baru bulan kemarin, tanggal 23 Juni 2024, karena sudah mencapai satu kesepakatan, kemudian saya lapor dengan Bapak Kapolda, ya, para PJU yang lain, saya minta dukungan, arahan, petunjuk dari pimpinan untuk melakukan satu pengamanan terhadap jalannya proyek strategi nasional. Tahan, kita akan bahas terkait dengan pengamanannya, jalannya proses pengamanan itu seperti apa. Namun
memang benar bahwa setiap pembangunan atau upaya apapun itu yang dilakukan, terutama dari diturunkan, apalagi ini proyek strategis nasional, yang tentu saja tujuannya adalah untuk mendorong agar kesejahteraan masyarakat setempat, baik dari sisi ekonomi, lainnya itu bisa meningkat seperti itu. Namun dalam prosesnya, seperti yang terjadi di Pulau Buru ini, terjadi konflik dan terutama itu terhadap sengketa lahan dan seperti itu. Kita bisa melihat proses seperti yang sudah dialami oleh pemerintah Kabupaten Buru yang melibatkan Forkopimda termasuk dari kepolisian saat itu, namun gagal padahal sudah ada 10 kali pertemuan bersama. Begitu. Ya, dengan Forkopimda sebelumnya. Seperti itu. Namun Bu Lastri datang dengan satu cara yang mungkin agak berbeda yang tidak dimainkan saat itu ya, dan ini cukup mengetuk hati kedua belah pihak untuk bisa mau duduk dan mendengarkan, menyampaikan ide mereka. Memang alangkah baiknya adalah kita mendengarkan dulu nih apa yang kalian inginkan dan mencari jalan tengahnya. Jika itu masih belum lagi, boleh duduk kedua, ketiga dan akhirnya 7 kali barulah bisa mendapatkan titik terang itu ya Bu ya. Nah, di masa atau proses pengamanan ini, seperti apa strategi yang kemudian dilakukan? Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan lompat kembali sebentar. Adakah tantangan sebelum 7 kali atau selama proses 7 kali pertemuan itu? Ya tentunya kan ada kendala-kendala, ya atau ada hambatan-hambatan. Yang mana ya, mohon maaf nih, saya tidak bisa sampaikan di forum ini. Ya, sudah pastinya sebelah pihak mau minta ya ganti rugi. Yang pihak lain juga minta ganti rugi. Ya, tetap mereka mendukung, cuma ada ganti ruginya. Ganti rugi ini sudah diserahkan di pengadilan yang disebut dengan konsiliasi. Ya, dia ganti rugi dari mereka, dari klien tadi. Ya. Tapi walaupun sudah dititipkan, kedua pihak ini belum sepakat begitu. Ya, sehingga pola pendekatan humanis saya, walaupun tadi bagaimana ya saya bisa mengambil hati kedua pihak dengan cara-cara yang humanis, pendekatan bersaudara lah. Kita masuk dengan pendekatan-pendekatan itu, ya, walaupun tadi ada tantangan, ya, kita mencoba terus, ya, berupaya terus untuk meyakinkan kepada salah satu pihak, satu pihak kan tadi sudah mendukung lagi juga, satu pihak masih agak keras. Ya, kita mencoba terus, berupaya terus untuk memastikan kepada yang pihak yang satu ini. Para pihak yang menolak ini memang tidak bisa disebutkan. Saya mohon maaf, saya tidak mau menyebutkan nama-nama mereka. Saya harus menjaga itu privasi mereka. Saya harus menjaga privasi mereka ya. Ya, intinya ada kedua pihak. Di daerah itu. Jadi memang ada kendala yang kalau nggak ada kendala nggak mungkin sampai dari tahun 2023 bulan Juli sampai bulan Juni kemarin saya selesaikan gitu kan. Strategi apa yang Ibu pakai saat itu untuk bisa pendekatan ya persuasif, secara humanis, sopan dan santun. Ya, kalau kita pakai upaya pendekatan penegakan hukum atau represif, ya itu malah tambah lebih tambah tidak baik. Ya. Apalagi kan masyarakat melihat penegak hukum dengan segala ketegasannya, itu pasti yang kayak datang langsung iya Bapak kayak gini. Tidak. Itu kan? Tidak. Seharusnya ya sebaiknya untuk penegakan hukum ketika menghadapi situasi yang sulit itu, kita harus dengan pola-pola persuasi. Ya, persuasi. Dan itu sangat cocok dengan orang Maluku, Bu. Ya. Ini itu cepat luluh gitu ya. Sebenarnya jelas ada di dalamnya, tapi hatinya itu yang sendiri rayu kita. Itu strategi yang luar biasa sekali, Bu. Ya, saya selalu menggunakan pendekatan persuasif ketika melakukan suatu pola pengamanan. Ya, termasuk kemarin di GB itu juga saya lakukan itu. Makanya insya Allah aman, aman. Ya. Baik. Jadi alhamdulillah bisa tercapai satu kesepakatan ya, sehingga sekarang dengan pola pengamanan persuasif, pendekatan persuasif yang kita lakukan itu
kemudian dalam jangka waktu 7 hari, ya. Padahal itu menjelang HUT Sat Bayangkara lah 1 Juli. Saya sudah berpikir begini, kalau misalnya ini kita lakukan pakai ya pendekatan represif kan, mau cepat ya, waduh, apalagi menjelang ya HUT Bayangkara, saya jaga kondisi ya keamanan ini, jadi sehingga ya sudah saya bagaimana ada pihak pertama sudah aman, yang kedua kita pola pendekatan yang baik lagi akhirnya bisa menerima dan alhamdulillah tidak ada keributan sama sekali di lapangan. Saya terjunkan ada 100 personil. Sebagai antisipasi, saya jaga itu didukung oleh 20 personil dari Polda Maluku yang sudah BKO di sana, 80 personil dari saya. Ya itu kita di bawah kendali saya selama 7 hari.